wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah hari ini di Rani Podcast bersama saya Ires bisa menyapa kalian lagi. Udah lama juga ya kita nggak saling sapa, jadi kangen banget nih teman-teman. Oke, jadi langsung aja. Hari ini kita mau ngobrol santai lagi dan kita mau ngebahas tema tentang ketika kamu tidak dianggap. Tema yang cukup bikin jelek gitu. Mungkin teman-teman pernah ngerasain suatu kondisi di mana kita tidak dianggap, baik itu oleh teman, oleh sahabat, oleh pacar mungkin, oleh suami ataupun istri, oleh orang tua, guru atau oleh siapapun gitu. Dan ketika kita tidak dianggap itu pasti sakitnya tuh di sini gitu kan. Nah, mungkin gini, ketika kita punya suatu grup ya, yang awalnya itu ketika kita nimbrung gitu, kita ikut serta di grup tersebut, misalnya di grup WA nih ya. Nah, terus oke gitu kan, ketika kita mengutarakan pendapat, ketika kita mengatakan A, B, C kayak gitu, orang lain tuh respon gitu. Nah, tapi tiba-tiba gitu kan, kita tiba di suatu titik di mana orang-orang itu kok jadi gak respect lagi sama kita, gak anggap kita gitu kan. Ketika di grup itu mungkin lagi rame-ramenya nih ngebahas suatu hal, terus kita ikut komen gitu kan, ikut nimbrung kayak gitu, tiba-tiba langsung sepi, langsung orang-orang tuh gak ada yang ngomong lagi gitu kan. Itu sakit banget guys. Apakah ada yang lagi ngalamin atau mungkin sama teman gitu kan gak dibalas-balas gitu WA-nya, atau sama siapa mungkin gak dibalas gitu. Tapi biasanya kalau kita nge-WA sama guru ataupun sama dosen gak dibalas itu kadang udah biasa ya, karena mungkin mereka sibuk. Ya, tapi mungkin kita mau ngebahas hal yang general aja, yang umum. Mungkin kita mau ngebahas ketika kita tidak dianggap oleh seseorang yang biasanya itu ya dia itu hangat gitu kan, dia itu biasanya friendly sama kita, tiba-tiba berubah jadi dingin banget, lebih dingin dari es gitu kan guys. Itu bisa ngebuat hati kita juga kayak bertanya-tanya, loh kok ada apa nih gitu kan. Dan ketika kita mungkin bertanya sama dia tuh ya gak ada respon gitu kan, atau mungkin ya melakukan hal-hal yang membuat kita sakit hati dan gak enak deh pokoknya. Nah, terus gimana dong gitu kan cara kita ketika kita menghadapi suatu keadaan di mana kita nggak dianggap. Oke, jadi gini teman-teman, Iris punya sebuah filosofi yang cukup bagus gitu kan, dan cukup bisa membuat kita termotivasi, insya Allah sih ya. Jadi gini, kalian tahu kan, mungkin kalian itu pernah minum kopi gitu kan, atau teh, tapi kita mau ngebahasnya kopi aja ya. Jadi gini, ketika kita minum kopi nih ya, misal kita diseduhin kopi sama seseorang. Nah, terus kita minum tuh. Nah, ketika kita minum kok aneh gitu, karena memang gak terbiasa minum kopi yang pahit gitu kan. Ketika kita minum kopi yang pahit, kok kopinya gak enak sih gitu kan, kopinya gak manis gitu. Mungkin kita bakal bilang kayak gitu. Terus mungkin kita bakal nanya, ada gula gak, atau tambahin gula deh dikit gitu kan. Terus ditambahin gula gitu. Nah, ketika ditambahin gula, kopi itu kan jadi manis. Terus kita bilang, nah kayak gini dong, kopinya jadi enak, kopinya manis. Kopinya manis, mohon digaris bawahi gitu. Padahal yang memberi rasa manis itu bukan kopi gitu, karena pada dasarnya kopi itu memang pahit ya teman-teman. Nah, yang memberi rasa manis itu adalah gula gitu. Tapi kenapa gitu, padahal yang memberi rasa manis itu gula, tapi kita nyebutnya kopinya itu manis gitu, bukan gulanya itu manis gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya si gula itu nggak dianggap gitu. Padahal gula itu cukup berjasa loh gitu, dimana gula itu bisa memberikan rasa manis terhadap kopi. Nah, begitupun dengan kita teman-teman. Mungkin kita sedang berada
di suatu titik atau di suatu kondisi di mana kita tidak dianggap gitu kan. Kita sudah berusaha gitu kan, ngajak ngobrol, nimbrung di grup, tapi nggak ada respon gitu kan. Atau mungkin di pekerjaan gitu, dimana kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi tetap aja nih gitu kan, pekerjaan kita itu nggak dianggap. Terus kita harus kayak gimana ya? Cobalah kita bersikap seperti gula yang memberikan rasa manis pada kopi, walaupun jasa si gula itu nggak dianggap gitu kan. Tetap saja kita harus melakukan yang terbaik gitu di kehidupan kita, walaupun memang kadang tidak dianggap gitu. Ya mungkin kita tidak tahu gitu alasan orang tidak menganggap kita itu apa, atau mungkin memang kita punya kesalahan, atau mungkin orang lain itu emang gak suka sama kita atau apapun. Tapi yang namanya kehidupan, kita itu gak mungkin bisa buat semua orang suka, ya kan? Ya kalau misalnya kita mau memuaskan orang lain, memuaskan semua orang itu gak bakal bisa gitu. Karena ketika kita melakukan A, pasti orang lain itu akan bilang, masih kurang gitu, coba kamu kayak gini ya, terus aja kayak gitu gak bakal ada rasa puasnya. Nah karena itu janganlah berusaha untuk menjadi sempurna, untuk menjadi apa yang kata orang mau gitu, tapi cobalah untuk menjadi orang yang sebaik-baiknya gitu. Dan sebaik-baiknya itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan norma, sesuai dengan syariat gitu. Janganlah kita itu ya udahlah gitu. Terus ketika gak dianggap ya udah gitu kan, kita harus melakukan yang terbaik aja. Masalah orang lain sikapnya sama kita ya terserah gitu kan, asalkan kita ketika orang lain nyakitin kita jangan nyakitin dia balik gitu. Tetaplah berbuat baik walaupun kita itu tidak diperlakukan baik gitu, karena tetap yang namanya perbuatan baik itu akan dibalas dengan yang baik pula gitu. Ya itu ada hadisnya sih tapi lupa ya gitu. Jadi ya mungkin itu aja. Tetap semangat buat teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat, dan see you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.